warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Pada video kali ini kami akan membahas tema mengenai literasi digital menebarkan kebaikan, menghidupkan kewarasan. Dengan tema perkembangan digital yang semakin marak terkait berita hoax. Gen Z sebagai netizen dan cara menerima berita dalam Islam. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kalian tuh lagi ngapain sih? Kok jemput-jemput gitu? kita tuh lagi bikin TikTok, Ci. Jadi itu udah perkembangan era digital. Emangnya kamu nggak tahu perkembangan era digital? Emang perkembangan era digital itu apa sih? Perkembangan era digital itu perkembangan digital yang sangat pesat, terutama di platform media sosial, telah membawa dampak yang signifikan terhadap umat Islam yang mempelajari dan menginterpretasikan ajaran agama. Berikut adalah beberapa aspek pentingnya. Dampak positif media sosial dalam pembelajaran Islam. Yang pertama, ada akses informasi yang luas. Media sosial yang memungkinkan kita sebagai umat muslim untuk mengakses berbagai informasi keagamaan dengan mudah dan cepat. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok yang menyediakan konten berupa video ceramah, kutipan Al-Quran, dan diskusi keagamaan yang dapat diakses kapanpun. Yang kedua, ada penyebaran dakwah yang efektif. Para pemuka agama dan influencer muslim memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Dengan menggunakan konten yang menarik, mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, ada interaksi langsung. Media sosial menciptakan ruang untuk interaksi langsung antara ulama dan umat. Hal ini memungkinkan umat untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara instan, sehingga memperdalam pemahaman agama. Tantangan dalam era digital. 1. Penyebaran informasi yang salah. Meskipun memberikan banyak manfaat, media sosial juga menghadapi manfaat tantangan terbesar terkait penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat membingungkan masyarakat dan menyebabkan kesalahpahaman. Kedua, perubahan praktik keagamaan tradisional. Adanya media sosial ini dapat menggeser praktik keagamaan nasional. Para pemuda agama perlu beradaptasi dengan cara baru dalam berdakwah yang mungkin tidak selalu sejalan dengan norma-norma tradisional. Yang ketiga, ada literasi digital. Penting bagi umat muslim untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi yang dengan baik. Dengan kemampuan ini mereka dapat terhindar dari informasi palsu yang dapat merusak pemahaman agama mereka. Media sosial telah menjadi alat penting dalam penyebaran agama Islam di era digital ini. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, potensi positif dari penggunaan platform digital untuk pendidikan dan dakwah sangat besar. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital di kalangan umat muslim merupakan langkah krusial untuk memaksimalkan manfaat dan perkembangan teknologi informasi ini. Iya, udah berapa bulan? Apa sih ribet-ribet? Ini loh, Loli hamil. Belum tentu tahu, sumbernya aja nggak jelas. Ini itu udah terpercaya banget. Ini tuh biasanya betul. tuh ada di IG gitu. Ini tuh berita hoax, tahu, Ci. Berita hoax itu berita yang nggak benar, tapi ditunjukin seolah-olah tuh benar, kayak lelucon, propaganda, dan buat orang panik seolah-olah tuh benar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi berita hoax. Berita hoax adalah informasi yang tidak benar, namun disajikan seolah-olah benar untuk tujuan tertentu, seperti lelucon, propaganda, atau untuk menimbulkan kepanikan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks berita palsu yang menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Lalu ada dampak hoax. Dampak dari berita hoax sangat luas dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain sosial, yaitu menyebabkan perpecahan dan konflik antar kelompok ataupun individu. Yang kedua, politik, dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk merusak reputasi lawan politik atau mempengaruhi opini publik. Dan yang ketiga, keamanan, menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di masyarakat, yang dalam kasus ekstrim dapat memicu kerusuhan atau kekerasan. Lalu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Adapun ciri-ciri hoax, ciri-ciri hoax ini dapat kita kenali melalui beberapa karakteristik seperti berikut. Yang pertama, sumbernya tidak jelas, jadi tidak ada sumber yang dapat kita pertanggungjawabkan. Terus yang kedua, ada pesan sepihak yang biasanya hanya membela atau menyerang satu pihak tanpa memberikan perspektif lain. Yang ketiga, ada judul provokatif, menggunakan judul yang menarik perhatian tapi tidak sesuai dengan isinya. Yang keempat, menggunakan huruf kapital dan tanda seru. Jadi seringkali menggunakan huruf kapital, bold, dan banyak tanda seru untuk menarik perhatian. Yang terakhir, ada mendorong untuk dibagikan, jadi kayak meminta pembaca untuk membagikan informasi tersebut. Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menghindari berita hoax. Yang pertama, verifikasi sumber. Selalu periksa kredibilitas sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Yang kedua, menggunakan alat pencari gambar. Jika menerima gambar, gunakan alat pencari gambar seperti Google Image untuk memeriksa keaslian gambar tersebut. Yang ketiga, tanya pada pengirim. Jika informasi yang diterima melalui pesan pribadi, tanyakan kepada pengirim mengenai sumbernya. Jika jawabannya tidak jelas, maka kita harus waspada. Yang terakhir, kembangkan daya kritis. Tingkatkan kemampuan analisis terhadap informasi yang diterima agar lebih mampu membedakan antara fakta dan hoax. Lihat dah. Kenapa ya? Gue setiap scroll ketemu orang ini tuh kayak kesel mulu gue. Apalagi gitu lu sama orang, apalagi sampai head comment. Nanti kalau orang tersakiti gimana? Kakak gue dong. Nah, ya kayak gitu. Nih, lu tuh sebagai Gen Z harus bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Emang Gen Z itu apa sih? Gen Z atau generasi Z merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012. Gen Z tumbuh pada era digitalisasi, di mana terjadi perkembangan teknologi yang sangat besar. Sebagai generasi yang tumbuh di era perkembangan teknologi digital, kita harus dapat menggunakan teknologi digital tersebut dengan bijak. Hal yang dapat kita lakukan meliputi yang pertama, melek terhadap teknologi. Melek terhadap teknologi ini berfungsi agar kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik, serta mengerti bagaimana perkembangan teknologi dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengunggah postingan di sosial media yang mengandung informasi berguna yang dapat memberikan informasi berguna untuk mereka yang melihat postingan kita. Ketiga, berpikir kritis saat mencerna informasi dari suatu berita dan mengecek ulang informasi dari sumber yang terpercaya. Keempat, bijak dalam memberikan komentar terhadap suatu postingan dengan tidak menggunakan kata-kata kasar dan menyinggung sara, sehingga tidak menyakiti perasaan netizen lain. Kelima, bijak dalam menggunakan media sosial dengan membatasi waktu bermain media sosial agar tidak terjadi ketergantungan pada sosial media yang dapat mengganggu rutinitas hidup, termasuk waktu tidur, pekerjaan, serta hubungan sosial. Ini gua habis ditipu. Ah, itu mah kebiasaan lu, ketipu mulu. Enggak. Baru tambah. Ayo bro. Woi, gue dengar lu mualaf ya? Iya, gue baru mualaf ini. Gue pengen aja dong. Cara nerima berita dalam Islam gimana sih? Oh. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai umat muslim menerima berita? Yang pertama, verifikasi berita atau tabayun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan tabayun atau verifikasi berita jika datang dari orang yang fasik. Ayatnya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Ayat ini memiliki arti yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menunjukkan pentingnya mengecek kebenaran informasi agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman. Sikap tabayun juga akan menghindarkan kita dari kesalahan dalam menilai atau menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, hindari berprasangka dan memata-matai.
Selain melakukan verifikasi, Islam juga mengajarkan untuk menjauhi prasangka buruk yang bisa merusak hubungan sesama. Dalam ayat yang sama, Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat ini berarti bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini mengajarkan agar kita tidak mudah suudzon atau berpikir negatif terhadap informasi yang kita dengar, melainkan mengeceknya terlebih dahulu. Dalam konteks digital, berarti kita harus menghindari menilai seseorang atau sebuah peristiwa hanya berdasarkan potongan informasi atau rumor yang belum jelas. Dengan bersikap positif, kita akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat atau berita yang berbeda, sehingga kita tidak mudah terprovokasi atau menyebarkan kebencian. Dengan pedoman-pedoman ini, Islam mengajarkan sikap berhati-hati, memeriksa kebenaran, dan tidak terburu-buru dalam menerima atau menyebarkan berita, demi menjaga keharmonisan sosial dan mencegah tersebarnya fitnah. Dengan mengedepankan sikap kritis, teliti, positif, dan beretika, itu tidak hanya menjaga diri sendiri dari berita palsu atau fitnah, tetapi juga turut menebarkan kebaikan dan membangun kewarasan dalam dunia digital. Sikap-sikap ini tidak hanya melindungi kita secara pribadi, tetapi juga menjadi bentuk ibadah sosial dan menjaga keharmonisan dan kebaikan di masyarakat. Literasi digital. Literasi digital adalah kunci untuk menciptakan ruang digital yang sehat dengan menebarkan kebaikan dan menjaga etika. Kita tidak hanya membangun hubungan yang positif, tetapi juga menghidupkan kewarasan dalam dunia yang seringkali penuh dengan tantangan. Gunakan teknologi untuk memberi manfaat, bukan kerugian, dan jadilah kita di tengah arus informasi yang beragam. Terima kasih.